Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Ketemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau SIM ya. Ini materi yang berbasis video untuk pertemuan pertama dan kedua ya teman-teman. Karena pertemuan pertama itu kita membahas terkait kontrak perkuliahan ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait konsep dasar dari sistem informasi ya, sistem informasi manajemen ya. Kemudian ada subpokok bahasanya, konsep dasar sistem, konsep dasar informasi, konsep dasar manajemen, kemudian pengertian sistem informasi ya. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini, teman-teman ya. Oke, konsep dasar SIM atau sistem informasi manajemen ya, ditinjau menurut 3 frase ya. Ada sistem informasi manajemen. Jadi ada 3 kata ya. Yang pertama, definisi sistem ya. Sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen atau kegiatan atau prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lainnya ya. Keberadaannya membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan tertentu ya. Itu definisi dari sistem. Contohnya misalnya sistem komputer. Nah, kalau kita berbicara sistem komputer sebenarnya di dalamnya kompleks teman-teman. Ada dibagi secara garis besar, ada software, ada hardware gitu ya. Contoh hardware misalnya ada keyboard, ada CPU, monitor, mouse, printer ya. Kemudian softwarenya ada sistem operasinya, ada bahasa pemrograman, ada program aplikasi ya. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk pengolahan data. Nah, itu contoh sistem ya. Kita beralih lagi ke yang alami, misalnya sistem tubuh. Nah, unsurnya ada organ tubuh, panca indera, tujuannya untuk kelangsungan hidup. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian sistem pabrik misalnya. Di situ ada unsurnya, ada orangnya atau tenaga kerjanya, ada mesinnya, ada ordernya yang masuk ke pabrik tersebut, sehingga tujuannya adalah untuk berproduksi atau memproduksi atau produk tertentu. Nah, itu konsep dasar dari sistem ya. Kemudian kita akan mempelajari terkait karakteristik dari sistem teman-teman. Jadi yang pertama ada yang namanya komponen ya. Jadi sistem itu harus memiliki komponen. Nah, yaitu sesuatu yang menjadi bagian dari sistem tersebut. Misalnya ada benda, aturan, orang, ataupun software, ada hardware, ada penggunanya atau brandware atau orang gitu ya. Nah, itu disebut dengan komponen. Kemudian di sini ada lagi batas atau boundary dari sistem nih, teman-teman. Nah, sesuatu yang membedakan dengan sistem yang lainnya. Jadi, misalnya kita membuat sistem informasi akademik. Jadi ada batasannya, yang mana sistem tersebut adalah untuk tujuan pengelolaan data-data akademik gitu ya. Nah, nanti ada misalnya sistem informasi penerimaan mahasiswa baru, nah itu beda lagi ya. Jadi ada batasan sistemnya yang membatasi satu sistem dengan sistem yang lain ya. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan atau environment ya. Sesuatu yang berada di luar sistem tetapi dia mempengaruhi sistem ya. Misalnya apa? Misalnya kalau kita berbicara sistem informasi akademik misalnya. Nah, dia di luar sistemnya misalnya apa ya? Eh, apa contohnya kalau untuk sistem informasi akademik? Misalnya pesaing misalnya ya. Kemudian permintaan pasar dan sebagainya gitu ya. Nah, itu termasuk di dalam lingkungan ya. Kemudian ada penghubung atau interface yang menyebabkan fungsi antar komponen tersebut. Nah, jadi ada interface-nya, misalnya antara pengguna dengan softwarenya, nanti ada namanya user interface ya, gitu. Jadi ada yang menjembatani supaya nanti aplikasinya bisa jalan, nanti ada UI-nya, user interface-nya gitu. Supaya penggunanya bisa menginput data akademik misalnya ya, seperti itu. Nah, kemudian ada masukan yang jadi input. Jadi kalau sistem itu pasti ada inputnya, nanti ada input, ada proses, ada output ya. Nah, input ini maksudnya sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih lanjut ya, bahannya ya. Kemudian ada pengolahan atau processing, itu kegiatan memproses bahan masukan menjadi hasil keluaran. Ini kegiatannya, ini inputnya, kemudian ini keluaran atau outputnya. Berbagai macam bentuk yang dihasilkan melalui pengolahannya. Contoh, saya contoh ya, input untuk sistem informasi akademik.
Misalnya ada data mahasiswa, ada data perkuliahan, ada data nilai ya, diproses nanti outputnya menjadi misalnya ada KHS, ada transkrip nilai dan sebagainya. Ini contoh teman-teman. Next ya. Nah di sini masih karakteristik sistem ya. Kemudian ada sasaran atau objektif ya. Sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka panjang atau jangka pendek ya. Kalau di project IT ada disebut dengan blueprint teman-teman ya. Jadi kalau kita membangun sebuah sistem, kita harus tahu sasaran apa yang akan dicapai. Misalnya untuk sistem informasi akademik misalnya, apa yang akan dicapai dari sistem tersebut ya, untuk efektivitas dan efisiensi di dalam pengelolaan data-data akademik misalnya seperti itu, untuk efisiensi harga dan biaya dan sebagainya, misalnya seperti itu ya. Tujuan atau goal adalah pencapaian akhir yang hendak dicapai untuk waktu panjangnya. Nah, apa yang akan ingin dicapai dengan adanya sistem itu, misalnya seperti itu ya. Nah, misalnya kalau untuk sistem informasi akademik, tujuannya adalah supaya efektif dalam tata kelola, kemudian akhirnya adalah akreditasi, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada kendali atau kontrol ya. Nah, ini maksudnya menjaga sistem agar tetap berjalan sesuai dengan rencana atau tujuannya ya. Nah, kemudian ada lagi umpan balik atau feedback untuk mengukur operasional proses sistem, mengembalikan kondisi menyimpang jika terjadi. Jadi feedback ini misalnya dari penggunanya, misalnya dari mahasiswa, misalnya bagaimana tanggapannya terhadap sistem yang udah berjalan, misalnya seperti itu. Jadi harus ada feedback teman-teman ya. Kemudian ada klasifikasi sistem. Klasifikasi ini pembagian ya terhadap sistem teman-teman. Ada namanya sistem abstrak dan sistem fisik. Kalau abstrak itu dia tidak nampak nyata ya. Contohnya OS, operating system atau sistem informasi ya, sistem operasi. Kemudian program komputer itu nggak nampak secara fisik. Kalau physical system tampak nyata, bisa dijamah seperti komputernya, manusianya atau penggunanya ya. Itu kemudian sistem alamiah dan sistem buatan. Atau kalau sistem buatan ini namanya natural system ya, terjadi dengan sendirinya seperti sistem tata surya misalnya gitu ya. Kemudian ada human made system, jadi hasil karya manusia seperti sistem komputer, sistem mobil, sistem macam-macam ya. Nah, kemudian sistem tertentu dan sistem tak tentu. Nah, kalau sistem tertentu ini disebut dengan deterministic system. Jadi yang mana sistem ini bisa diprediksi dan dideteksi dengan pasti, ada tolak ukur yang jelas ya. Kemudian ada probabilistic system ya, yang mana sistem ini tidak bisa diprediksi ataupun ada probabilitas di dalamnya. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi sistem tertutup dan sistem terbuka ya, atau disebut dengan closed system atau open system ya. Close ya tidak dipengaruhi sistem ini, maksudnya yang sistem tertutup ini tidak dipengaruhi oleh lingkungan luar sistem, menerima masukan tertentu, menghasilkan keluaran tertentu. Jadi dia tidak ada pengaruh dari lingkungan luarnya, itu namanya sistem tertutup. Sementara kalau sistem terbuka, dia dipengaruhi oleh lingkungan luar ya, menerima masukan dari subsistem lain dan memberikan keluaran untuk subsistem lain. Itu bedanya. Oke, sekarang kita masuk definisi informasi. Tadi kita udah masuk definisi sistem ya. Sekarang informasi itu apa? Nah, informasi adalah pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu. Jadi, informasi ini adalah hasil dari pengolahan data ya, menjadi bentuk yang lebih bermanfaat ya. Kemudian data, apa definisi data? Data itu adalah sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Jadi fakta ya, bukan apa namanya, data yang tidak jelas kebenarannya. Jadi yang namanya data ini adalah sekumpulan fakta ya, yang sesuai dengan apa yang sebenarnya, itu disebut dengan data. Kemudian bentuk data ini nanti ada bentuknya berupa objek, kemudian kualitatif, ada kuantitatif ya. Oke, contohnya apa? Contohnya di sini adalah sistem informasi kependudukan. Datanya apa? Misalnya ada biodata penduduk, yang mana ada isinya nama, jenis kelamin, tanggal lahir, dan pekerjaan. Nah, informasi setelah ketika data ini diolah, nanti kita dapat informasi, misalnya per kecamatan ini berapa jumlah penduduknya. Kemudian dilakukan lagi penggalian data atau filtering data, penduduk miskinnya ada berapa, ya, dan sebagainya. Atau tingkat pendidikannya, yang kuliah berapa persen, yang ini berapa persen. Nah, ini udah jadi informasi. Jadi data itu diolah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat ya, atau arti tertentu. Oke.
Contohnya lagi ya, itu yang pertama. Yang kedua contohnya informasi akademik. Datanya misalnya ya ada biodata mahasiswa, ada nilai, ada perkuliahan ya. Nah, informasinya nanti berupa absen, kemudian transkrip nilai, kemudian ijazah ya, KHS, IPK ya, seperti itu. Nah, jadi seperti konsep ada fakta-fakta ini menjadi data ya. Fakta-fakta ini, nah inilah menjadi data. Data ini diproses lagi menjadi informasi. Karena dia informasi ini adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih bermanfaat lagi atau memiliki arti. Nah, seperti itu kira-kira ya, teman-teman. Nah, faktor informasi ini ada fungsi, biaya, nilai, mutu informasi ya. Nah, jadi apa fungsi dari informasi? Menambahkan kepengetahuan kita, mengurangi ketidakpastian. Nah, contoh kalau kita tahu misalnya di sebuah kecamatan itu berapa jumlah penduduk miskinnya, tentu untuk pengambilan keputusan, untuk pemberian bantuan untuk rakyat miskin itu lebih tepat. Nah, itu artinya mengurangi ketidakpastian untuk nanti langkah-langkah pengambilan kebijakan ya. Nah, kemudian mengurangi risiko kegagalan. Nah, kalau kita punya informasi yang bagus, nanti risiko gagal kita itu lebih minimalis gitu ya, teman-teman ya. Kemudian mengurangi keanekaragaman atau varian, memberikan standaran, ya, ada standar tertentu ya kalau dengan adanya informasi. Seperti itu ya. Nah, informasi itu akan bernilai jika yang pertama, kemudahan dalam memperolehnya. Semakin mudah ya nilainya, semakin kurang semakin susah maka nilainya semakin tinggi. Kemudian bersifat luas dan lengkap. Semakin luas dan lengkap informasi tersebut maka nilainya akan semakin tinggi. Kemudian ketelitian, semakin teliti atau akurat sebuah informasi maka nilainya akan semakin tinggi. Kemudian kecocokan dengan pengguna atau relevan, kalau informasi itu relevan maka nilai dari informasi itu akan semakin tinggi. Semakin kurang relevan maka nilainya akan semakin kurang. Kemudian tepat waktu. Nah, ada informasi yang dia tidak akan berguna kalau seandainya disampaikan pada waktu yang tidak tepat. Nah, di sini ketepatan waktu ini sangat penting, disebut dengan timeless. Jadi informasi itu harus disampaikan pada waktu yang tepat. Contoh, misalnya ada berita tahun 2002 ya baru disampaikan 2012. Nah, itu kan tidak tepat waktu namanya. Jadi tidak akan bermanfaat gitu ya. Kemudian kejelasan atau clarity. Jadi kalau informasi itu harus jelas baik dari sumbernya ataupun dan sebagainya. Kemudian ada keluasan, flexibility, kemudian dapat dibuktikan. Nah, ini artinya supaya sesuai dengan fakta tadi ya, bukan prasangka atau perkiraan ya. Itu namanya informasi. Kemudian dia terukur ya. Jadi ada tolak ukur yang jelas ya. Nah, itu nilai-nilai informasi ya. Kemudian mutu informasi itu akan semakin bermutu ketika kontrol sistem untuk mengeliminir kesalahan. Ada kontrol dari sistemnya, ada kontrol untuk mengecilkan kesalahan, maka mutunya akan semakin baik. Kemudian ketika ada pemeriksaan internal dan eksternal, jadi informasi itu harus diperiksa ya, nggak bisa diterima mentah-mentah. Kemudian pembahasan batas ketelitian data, penambahan batas ya, jadi semakin tinggi ketelitiannya maka mutunya akan semakin tinggi. Kemudian harus ada feedback supaya nanti bisa diukur dari penggunanya. Feedback itu bisa dari penggunanya ya, nah, seperti itu. Nah, biaya informasi itu misalnya kalau kita membangun sebuah sistem informasi, biasanya kita ada perangkat keras, ada tool ya atau ada alat ya. Kemudian biaya analisis, ketika kita mau membangun sistem itu harus ada analisis terlebih dulu supaya tadi yang akan kita bangun itu sistemnya akan tepat guna gitu ya. Kemudian ada perancangan, kalau orang IT merancang sistem itu ada toolnya seperti misalnya UML ya. Nah, UML itu nanti ada use case diagram, ada activity diagram, ada sequence diagram. Nah, itu perancangan dan pelaksanaan. Ini perlu biaya dikerjakan oleh sistem analis ya. Kemudian biaya dan tempat lingkungan, biaya tempat dan lingkungannya ya. Kemudian biaya perubahan, updating kalau ada perubahan atau penyempurnaan ya, ataupun perubahan metode ya. Kemudian biaya operasionalnya, tentu ada operator, orang yang sebagai brandware atau pengguna dari sistemnya biasanya kan tetap ada gaji atau pengeluarannya ya. Itu masuk ke dalam biaya operasional ya, seperti itu.
Nah, kita masuk yang terakhir tadi, sistem udah, informasi sudah. Sekarang kita masuk ke konsep dasar manajemen, definisi manajemen. Apa sih manajemen itu? Ya, manajemen itu pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan seterusnya. Jadi tata kelola atau pengelolaan gitu ya. Dengan apa? Dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Jadi itulah manajemen. Jadi bagaimana kita menata, mengelola sebuah kegiatan ataupun fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu ya. Jadi kalau kita menerapkan manajemen, jangan hanya satu orang yang bekerja, yang lain nggak bekerja misalnya, atau bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya. Itu artinya manajemennya tidak jalan ya. Oke, kegiatan dalam manajemen. Nah, ini ada fungsi manajemen secara umum juga ada ya, ada planning, perencanaan, ada pengendalian gitu ya, controlling, ada pengawasan gitu ya, kemudian ada decision making atau pengambilan keputusan ya. Sebenarnya ada planning, organizing, actuating, and controlling. Sebenarnya kontrol ini di akhir ya, karena dia pengawasan ya, seperti itu. Kemudian sumber daya, ada manusia, material, modal ya, dan informasi. Nah, ini proses manajemen teman-teman ya. Tingkat kegiatan manajemen, kalau manajemen ini kita bisa bagi-bagi lagi gitu ya. Jadi ada nanti manajemen di bawah itu low management. Contohnya SPV ini supervisor. Supervisor ini dia masuk ke dalam kategori low manager atau low management ya. Nah, dia juga ada punya bawah nanti. Supervisor ini biasanya ada staff gitu ya yang dikelola ya. Nah, disebut dengan low management. Kemudian ada middle management atau manajemen tingkat tengah, itu setingkat manager teman-teman ya. Setingkat manager itu dia udah taktis ya, udah ada taktisnya. Di sini perencanaan taktis dan pengendalian manajemen ya, itu middle. Kemudian ada top manajemen, itu biasanya direktur ataupun wakil direktur. Itu udah kebijakan, dia berbicara strategis ya untuk gimana ke depan dan sebagainya, udah lebih jauh jangkauannya ya. Nah, seperti itu ya. Ini level manajemen dan penggunaan informasinya teman-teman. Jadi kalau manajemennya seperti itu, tentunya informasinya akan beda-beda juga untuk 3 golongan atau 3 tingkatan ini. Ya, informasi untuk low management, middle management, dan top management. Sistem informasinya akan berbeda-beda, ya, sesuai dengan kebutuhan tingkatannya. Nah, jadi kalau kita gabungkan sistem informasi manajemen, definisinya atau terminologi frasenya adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha untuk memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan ya. Jadi itu fungsi dari sistem informasi manajemen. Kemudian kalau menurut James Alter 1992 di bukunya Information System ya, manajemen perspektif ya, kombinasi antar prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan dalam sebuah organisasi. Jadi di sini ada prosedur, ada data atau informasi, kemudian ada orang atau brainware-nya, kemudian ada teknologinya ya atau softwarenya nanti. Nah, itu dikombinasikan semuanya untuk tujuan sebuah organisasi. Nah, itulah sistem informasi manajemen, teman-teman ya. Nah, ini menurut para ahli ya, nanti teman-teman bisa lihat aja. Nah, kesamaan dari berbagai teori, misalnya produk informasi, tujuan menghasilkan informasi dari berbagai pihak, fungsi pengelolaan semua sumber masukan sehingga menjadi informasi ya, seperti ini. Tujuan, nanti ada prosedur kerja, kemudian ada manusianya, ada informasinya, ada teknologi informasinya di sini, ada garis bawahi. Supaya apa? Ini untuk membuat supaya lebih efisien, lebih mudah dan lebih aman gitu ya, seperti ini. Nah, pengaruh pengelolaan sistem informasi dalam organisasi. Nah, apa sih kenapa kita harus menggunakan sistem informasi manajemen atau sistem informasi ini di tingkat organisasi? Atau istilahnya yang pertama cost of running, itu untuk menekan biaya dan menaikkan profit. Pasti ini di organisasi atau perusahaan ini tujuan yang paling dasarnya teman-teman. Jadi kalau nggak ada sistem, nggak ada tujuannya, nggak ada manfaatnya penerapan dari sistem informasi manajemen itu. Untuk apa kita belajar gunakan gitu ya? Jadi yang pertama cost of running ya, untuk penekanan biaya dan menaikkan profit. Nah, kemudian ada lagi customer service.
Apalagi kalau perusahaan yang terkait langsung dengan pelayanan ya, itu customer first ini sangat penting. Nah, di dalam memberikan pelayanan itu kita perlu teknologi di dalamnya, perlu sistem. Sistem informasi tadi kan gabungan dari teknologi, gabungan dari aturan, gabungan dari orang, brandware atau penggunanya. Tujuannya dia supaya lebih mudah ya meningkatkan performa layanan, lebih cepat, lebih akurat ya, seperti itu. Kemudian manajemen proses ya, tertib tata laksana supaya nanti di tingkatan manajemen proses manajemennya dia punya apa sih namanya, sebuah tool untuk memonitoring tata tertib di dalam pengelolaan sebuah organisasi atau perusahaan ya, seperti itu. Nah, contoh-contoh sistem informasi itu apa teman-teman? Misalnya SIM informasi reservasi pesawat terbang pada biro perjalanan travel agent. Nah, itu ada itu SIM informasi itu ya. Untuk reservasi atau pemesanan tiket pesawat misalnya, sistem transaksi kredit misalnya. Ini di leasing-leasing itu udah ada sistemnya, kalau dia masih pakai mencatat manual di buku itu sangat repot ya. Nah, kemudian sistem transaksi pembayaran tunai di supermarket itu namanya point of sale teman-teman. Itu harus ada reportnya, ada barcode-nya, ada pencatatan harga, ada transaksinya, ada diskonnya, ada pelaporan ke pimpinan. Kemudian pembuatan SIM di kepolisian sekarang udah bisa online. Nah, itu sistem juga ya. SIM promosi akademik di perguruan tinggi. Nah, itu bisa online ya, diakses untuk gunanya untuk mempermudah, untuk mempercepat supaya akurat, kemudian untuk tata kelola dan monitoring ya, seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Untuk pertemuan pertama ini nanti ada tugas, nanti aja saya sampaikan ya secara offline ya. Nah, jadi terima kasih ya bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe untuk mensupport channel pendidikan ya. Nah, pertemuan jadi nanti tunggu lagi untuk materi berbasis video untuk selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.